Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada kesempatan kali ini. Dan untuk topik hari ini kita akan berbicara tentang eh, makan bergizi gratis untuk anak sekolah belajar dari negara lain. Ya, kawan-kawan, sesungguhnya kalau kita perhatikan, ya, program memberikan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, ya, itu eh, telah dilakukan oleh sejumlah negara, bahkan negara maju ya. Kita ambil contoh pada kesempatan ini yang pertama itu adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini pada tahun 1946 mem, apa, meratifikasi undang-undang yang namanya National School Lunch Act, di mana dengan undang-undang ini eh, Amerika Serikat mulai memberikan makan siang gratis untuk siswa berpenghasilan rendah. Kemudian pada tahun 1966 ada undang-undang lagi namanya Child Nutrition Act yang mana mengalihkan pengelolaan program makan siang sekolah itu ya ke satu lembaga yang bernama United States Department of Agriculture. Ya. Kemudian meluncurkan School Break. Lembaga ini kemudian meluncurkan School Breakfast Program, kemudian mengizinkan namanya Special Milk Program, yaitu menyediakan susu gratis dengan harga yang lebih murah ya kepada anak-anak sekolah yang tidak mengikuti program nutrisi lainnya ya. Nah, kemudian selama pandemi COVID-19, Amerika Serikat juga menyediakan makanan sekolah, penyediaan makanan sekolah itu menjadi prioritas mendesak. Kemudian tahun 2020 itu meloloskan apa yang dinamakan dengan Undang-Undang Families First Coronavirus Response Act. Jadi memberikan wewenang kepada tadi USDA, United States Department of Agriculture untuk mengeluarkan kebijakan membuat makanan gratis untuk semua siswa di distrik sekolah tertentu. Kemudian langkah ini kemudian mengurangi kerawanan pangan pada keluarga dengan anak-anak dari apa jumlah sebelumnya 12 juta tahun 2020 menjadi 9 juta pada tahun 2021. Ini Amerika Serikat sejak tahun 1946. Yang kedua adalah Swedia, ya, Swedia. Tapi sebelum ke Swedia, kita lihat dulu eh, ada satu penelitian pada Juli 2024 itu yang dilakukan oleh Food Research and Action Center. Lembaga ini mengumpulkan sejumlah studi menunjukkan hasil dari mengevaluasi ya program pemberian makan gratis bagi siswa ini menunjukkan manfaatnya itu adalah peningkatan kesehatan fisik dan emosional siswa, juga peningkatan tingkat kehadiran mereka, ya, kemudian peningkatan nilai ujian, terutama di kalangan kelompok siswa yang termarginalisasi, dan ternyata berkontribusi pula di dalam pengurangan pelanggaran disiplin oleh siswa. Nah, ini Amerika Serikat. Contoh yang kedua adalah Swedia. Ini juga negara negara yang apa punya tingkat kesejahteraan kategori terbaik dunia. Nah, Swedia ini sudah menerapkan program makan yang bergizi gratis untuk anak sekolah itu sejak tahun 60-an ya. Tahun 60-an Swedia meluncurkan program makan siang sekolah bergizi secara gratis untuk semua anak di sekolah dasar. Program makan siang sekolah ini kemudian eh,
di apa? Di diteliti manfaatnya oleh penelitinya namanya Lundborg dan kawan-kawan mempublikasikan hasil risetnya itu pada tahun 2022 ya. Eh, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa program makan siang sekolah ini memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. Siswa yang mengikuti program ini selama seluruh periode sekolah dasarnya memiliki pendapatan seumur hidup yang 3% lebih tinggi. Dan efek yang lebih besar itu terjadi pada siswa dari keluarga miskin. Jadi program ini eh, berhasil mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di masa dewasa sang anak yang apa eh, mendapatkan manfaat dari program ini. Kemudian juga ternyata program makan siang sekolah gratis ini juga memiliki dampak signifikan ya untuk eh, terhadap pencapaian tingkat pendidikan tertinggi ya dan yang berhasil dicapai oleh anak yang mendapatkan program ini dan juga apa, memperbaiki kesehatan mereka. Ini hasil hasil penelitian terhadap eh, manfaat dari program pemberian makan siang gratis bagi anak sekolah. Jadi eh, kembali ini bukan bukan apa sesuatu yang program yang yang aneh sehingga tidak perlu kita dukung. Ini adalah program yang baik, yang bagus ya, yang perlu didukung ya. Karena negara-negara maju, negara-negara yang lebih kesejahteraannya dari kita telah melakukannya program ini sejak lama. Bukan hanya Swedia dan Amerika Serikat, begitu juga eh, Inggris ya, Prancis, Jepang dan juga negara-negara lain dengan tingkat kemajuan sama seperti kita. Seperti India juga telah melakukan program pemberian makan siang gratis, sorry, program pemberian makan bergizi gratis ini pada anak-anak sekolah ya. Nah, jadi program ini tidak 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 ada masalah. Bahkan program ini adalah program yang baik, punya kontribusi kepada eh, perbaikan SDM jangka panjang dan tentu juga otomatis perbaikan eh, ekonomi kita dalam jangka panjang karena ekonomi itu pertumbuhannya ditentukan oleh kualitas SDM. Salah satunya adalah bahkan yang paling penting ya, kualitas manusianya, kualitas sumber daya manusianya. Kita ambil contoh Jepang misalnya, walaupun dia tidak punya sumber daya alam berlimpah, ya, hidup di alam yang penuh dengan tantangan, gempa bumi, tsunami, ya, tapi mereka berhasil membangun sumber daya manusianya sehingga bisa menempatkan diri pada jajaran negara-negara terdepan dalam aspek kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk kemajuan ekonomi. Nah, tentu yang harus menjadi perhatian itu adalah dalam aspek implementasi, ya, aspek implementasi. Di detailnya implementasi itu yang harus kita pelajari. Kita belajar dari negara-negara lain yang telah mengimplementasikan itu. Yang pertama, memang kalau dalam catatan saya, keterbatasan anggaran itu adalah tantangan tantangan yang dihadapi oleh semua negara yang mengimplementasikan program seperti ini. Tidak terkecuali Amerika Serikat misalnya. Ya. Nah, kita memberikan anggaran per anak itu Rp10.000. Nah, jadi kita bisa membayangkan dengan Rp10.000 itu bagaimana agar program ini mencapai targetnya. Ya. Kita tahu bahwa anak-anak misalnya eh, concern mereka, kepedulian mereka adalah dengan rasa, ya. Kemudian bagaimana memenuhi rasa yang enak untuk mereka,
juga memenuhi nutrisinya, kesegarannya, variasi menunya biar mereka tidak bosan dengan jumlah apa anggaran per kepalanya per orangnya Rp10.000 itu merupakan tantangan tantangan tersendiri, ya, tantangan yang besar dalam implementasinya, sehingga apa perlu dijaga ketat agar anggaran 10.000 itu tidak benar-benar sampai ke penerima manfaat, ya, tidak lagi dikurangi dengan eh, biaya-biaya yang biaya-biaya yang tidak tidak berkaitan dengan ingredient atau kandungan dari eh, makanan, ya, yang akan diasup, yang akan dikonsumsi oleh anak-anak, ya. Nah, itu apa hal pertama yang harus dijaga, diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua yang perlu kita apa kita simak juga, belajar dari apa yang telah dialami oleh negara lain adalah program yang sama di India, ya. India juga punya program yang sama, midday meal, ya. Ini untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan mendorong kehadiran mereka di sekolah, ya. Tetapi dalam implementasinya ternyata menghadapi tantangan terkait kualitas makanan yang disajikan, yang disebabkan oleh pengawasan yang kurang memadai, penyimpanan yang tidak sesuai dengan standar higienitas, fasilitas dapur yang tidak apa tidak memadai, ya. Eh, Sebuah studi yang dilakukan di Kolkata menemukan bahwa praktek bersihan pribadi petugas dapur dan penyimpanan bahan makanan ternyata tidak memenuhi standar yang ditetapkan, ya. Nah, bahkan eh, Food Tank ini salah satu media yang melaporkan, yang memberikan berita atau informasi berkenaan dengan kejadian tragis, ya, di Bihar pada tahun 2013 di mana ada 23 anak meninggal karena makan siang di sekolah, ya, karena makanannya itu terkontaminasi oleh pestisida. Nah, ini adalah eh, dua tantangan yang pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan pada video-video selanjutnya saya akan menyampaikan apa pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita simak, ya, yang kita perhatikan dari negara-negara lain sehingga kita bisa melakukannya secara baik, tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh eh, negara-negara lain yang telah melakukan program ini lebih dahulu dari kita. Teman-teman, begitu. Eh, Sementara saya cukupkan terlebih saya cukupkan dulu. Kembali saya meminta bantuan Anda untuk memperluas tayangan ini, aksesnya kepada semua orang dengan cara mensubscribe, men-share, like, dan memberikan komen. Dan adapun untuk mengakses atau menonton video-video lainnya, silakan Anda klik gambar lonceng. Terima kasih atas perhatian Anda, ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.